jawab tadi pertanyaan Pak Victor kan ke saya tadi sebagai Pak Victor Mm-mm. Wendy. Ya, siap, siap. Siap Pak Karis, silakan. Oke, jadi karena tadi problemnya adalah di masalah policy, itu kan hubungannya ke publik. Tadi ya saran saya, kita ini sebagai bangsa yang cerdas, kita juga harusnya tidak ya-ya saja dengan apa yang dilakukan pemerintah. Kita harus kritis kan gitu. Kalau kita menemukan hal yang tidak sesuai, yang menurut kita menyalahi konstitusi kita, menyalahi dasar negara kita, ya tadi lakukan class action, lakukan judicial review, kan begitu. Itu bagian dari kita menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudaya tinggi, kan gitu. Jadi jangan menunggu terjadi masalah dulu baru kita rame kan gitu. Tapi kita harus jadi gini, kita harus menempatkan diri kalau pemerintah ini adalah mereka yang kita gaji untuk menjalankan kehidupan kepemerintahan kan gitu. Jadi mereka bukan raja yang artinya kita harus patuh dengan mereka kan gitu. Tapi justru mereka yang harus patuh dengan kehendak rakyat gitu. Itu yang harus kita paham. Jadi warga negara kritislah, ya kan? Kita yang tidak sesuai ya kita ajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu bisa tanya Pak Rinto tuh kemana larinya kan beliau judicial hukum review gitu. atau apa ya, gitu ya Pak ya. Ya baik. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, yaitu mungkin juga Romo atau Bu Nisa bisa menjawab, atau juga mungkin Pak Karis. Pertanyaannya begini, bagaimana jika dalam kurikulum negeri ditambahkan mata pelajaran religiusitas yang lebih ditekankan pada multikultural? Saya persilakan kepada Romo terlebih dahulu, silakan Romo. Ya, sebenarnya kalau kita harus mengembalikan lagi lah pendidikan moral Pancasila itu sebenarnya PMP ya. Sudah PMP. Lah problemnya ini dalam Undang-Undang Sidiknas itu kurikulumnya itu tidak menjadi pelajaran wajib. Itu pasal 37 tidak masukkan pelajaran wajib. Maka pentingnya Kementerian Pendidikan itu revisi Undang-Undang Sidiknas. Dalam pasal 17 kembali lagi visi pendidikan cerdas bangsa. Kedua, pasal 37 materi pendidikan moral Pancasila masuk lagi. Jangan gara-gara Orde Baru menyalahgunakan Pancasila, kemudian pelajaran pendidikan moral Pancasila itu dihapus, itu salah besar. Lah yang sekarang di PPKN itu kan akhirnya hanya diambil cuplikan-cuplikan aja, tidak utuh. Lah pendidikan moral Pancasila itulah di situ sebenarnya bagian dari nilai-nilai keutamaan warga negara, di mana warga negara menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi punya rasa ketuhanan. Ketuhanan itu berkebutuhan yang menghormati, yang bersaudara, saling menerima perbedaan, kemanusiaan, persatuan, rasa kerakyatan dan keadilan itu. Lah itu yang harusnya dijabarkan dalam pendidikan moral Pancasila itu. Lah memang ke depan harus dijadikan gerakan bersama. Menjadi gerakan kita semuanya. Maka perlunya publik untuk menyarankan Kementerian Pendidikan dan Komisi 10 segera itu direvisi Undang-Undang Sidiknas ini. Siap. Saya boleh nambahkan Pak Rinto? Silakan Pak Karis. Kalau mau duluan. Ya. Kalau saya pandangannya agak berbeda dengan Romo Beni. Kalau saya percaya bukan itu, jadi bukan senjatanya yang penting, tapi the person behind the gun. Artinya manusianya yang tapi yang paling utama tahu persis nih, ada kalimat yang mengatakan apakah mungkin seorang buta bisa menuntun orang buta yang lain sehingga tidak jatuh ke dalam selokan. Ya kan? Kita tadi ngelihat kan data dari PPM UIN. Guru-guru kita itu 56% punya pandangan intoleran. Kita suruh ngajar pendidikan moral Pancasila. Kita berharap anak-anaknya itu menjadi toleran.
Kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus menyiapkan dulu tenaga pendidiknya. Memang yang itu model bareng, seperti apa? nggak Jadi bisa. Dua-duanya harus bareng, harus bersama-sama. Paralel Jadi ya, jangan Romo, ya. parsial begitu. Paralel Maka ya, harus disiapkan maksudnya. juga, maksudnya. Jadi dua-duanya harus sama. Gitu loh. Kalau kita mau justru memperbaiki yang bangsa nggak ini pernah harus disentuh, harus Romo, yang nggak pernah disentuh itu sekarang adalah dengan pengembangan Kepres SDM Presiden kita. mengenai radikalisme jelas ada itu. Moderasi macam-macam itu ada dijabarkan. Lah ini saatnya. Jadi saatnya juga kita harus mengembalikan lagi pendidikan moral Pancasila itu. Lah kalau persoalan guru ya kita siapkan. Tapi sekarang problemnya kalau PMP-nya dikembalikan tetapi kualitas gurunya masih seperti sekarang, apa manfaatnya? Tadi Romo sudah menyatakan bahwa gurunya juga disiapkan, Pak Karis. Siapkan iya, juga. Guru bisa di training. Nah, justru itu yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kan gitu. Poin saya itu di situ. Itu yang nggak pernah. Sekarang makanya nggak pernah kalau ada, itu Romo. tidak direvisi, Undang-Undang Sidiknas ya nggak akan ada. Nah maka kalau dalam pemerintah itu kan harus ada regulasinya. Bagaimana regulasinya kalau itu nggak ada menyiapkan guru ya nggak mungkin. Berarti regulasinya dulu yang harus dipersiapkan, Romo, atau direvisi? Nah iya regulasi dulu sehingga dengan peraturan itu revisi itu menjadi pelajaran wajib dengan sendirinya mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik untuk itu dan BPIP sudah punya trainingnya, bahannya, materinya. Lah tapi kalau tidak ada perubahan revisi Undang-Undang Sidiknas itu tidak bisa. Ya mungkin itu yang menjadi ketimpangan Pak Karis. Lah itu. Tetapi pada prinsipnya mungkin yang sudah mungkin juga akan digalakkan untuk menyiapkan juga tenaga-tenaga pendidik kita yang supaya lebih bisa, lebih diberikan kemampuan kali Pak Karis ya. Ya logikanya gini, kalau itu nggak ada revisi, tidak menjadi materi pelajaran utama, bagaimana menyiapkan tenaga pendidiknya? Kan itu semua dalam pemerintah itu kan harus ada instrumennya. Anda kan ahli hukum tahu lah. Kalau nggak ada instrumennya kan nggak bisa dijalankan. Siap, Romo.